Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu, sekalipun kami di tengah-tengah pandemi yang belum usai ini, kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Biarkan kami sungguh-sungguh serius dan lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai macam mara bahaya dan bencana yang terjadi di sekeliling kami. Urapi kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang terpenting di tengah-tengah berbagai macam pandemi yang ada, khususnya COVID-19 dengan berbagai varian ini, kita harus menyadari betapa pentingnya keluarga. Keluargalah yang menopang kita, keluargalah yang membantu kita ketika seseorang terkena COVID, maka pertama-tama keluarga yang bisa terlibat di dalamnya, dan sekaligus jika tidak berhati-hati, keluargalah yang terpapar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, restorasi memiliki pengertian pemulihan, kembali ke bentuk semula, kembali seperti keadaan yang sebenarnya. Kebenaran ini saya ambil di dalam Matius pasal 5 ayat 31 dan 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus hadir ingin merestorasi keluarga. Karena pada dasarnya keluarga adalah lembaga yang dibentuk Tuhan pertama kali. Namun keluarga yang dibentuk Tuhan gagal total. Adam dan Hawa terusir usai melakukan skandal Taman Eden. Hawa yang memiliki inisiatif memberontak kepada Tuhan karena persahabatan dengan si ular tua itu, yang membuat Adam ikut terlibat di dalamnya, dan keluarga ini menjadi keluarga yang berantakan. Dia keluar dari Taman Eden. Saudara, betapa pentingnya istri di tengah-tengah keluarga. Istri seringkali membuat suaminya berhasil dan sekaligus membuat sial suaminya miskin, karena memang istri tidak mau mendengar suara Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kita akan memasuki keluarga yang direstorasi oleh Tuhan. Ayat yang di atas seringkali salah kaprah ditafsirkan menjadi sebuah dogma. Sebenarnya ayat itu untuk apa Tuhan mengatakan kepada kita? Tuhan tahu bahwa keluarga itu adalah sasaran pertama iblis. Lihat aja, ketika Adam jatuh dalam dosa, keluarga Adam, kakaknya membunuh adiknya. Dan kemudian generasi demi generasi mengalami kekacauan kehidupan rumah tangga yang berantakan. Sekalipun juga masih ada keluarga yang menjadi pilihan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memahami ayat ini tidak bisa diterjemahkan, diartikan secara tekstual. Ayat ini juga harus diterjemahkan secara kontekstual. Kapan Yesus berbicara, untuk siapa dia berbicara, bagaimanakah keadaan pada waktu itu, harus dipahami dan dimengerti. Tidak asal ceroboh mengambil ayat dan kemudian mengatakan, oh artinya begini. Kita perlu tahu bahwa Yesus berdiri di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang Yahudi yang hidup di tiga kebudayaan yang sangat mempengaruhi. Kebudayaan pertama adalah kebudayaan Yahudi, bangsa Ibrani, bangsa pengembara itu sudah lama punya adat
yang sangat buruk, adat yang begitu mudah menceraikan istrinya. Kalau tidak senang, maka istri bisa dikeluarkan dari rumah, dibuatkan surat cerai, dan kemudian keluar. Sekalipun masalahnya masalah kecil, masakan kurang garam saja, masakan kelebihan garam saja, sambal terlalu pedas, begitu marah suami, langsung suami berdiri sebagai hakim, cerai dengan surat cerai. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun begitu. Kebudayaan itu sangat kuat, sehingga orang Yahudi menganggap wanita itu kelas 2. Di sana ada penjajahan Roma, dan Roma itu soal keluarga, istri juga bisa berperan menceraikan suaminya kalau suaminya hidup di dalam dosa. Apa yang dia tidak senang terhadap suaminya, istri bisa punya inisiatif meninggalkan suaminya. Itu kebudayaan pada waktu itu. Namun kita perlu tahu bahwa sebelum Roma datang, di situ ada Yunani. Yunani punya kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka kumpul sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan, tanpa ada surat nikah. Nah, kebudayaan seperti inilah kebudayaan di mana Yesus hadir. Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ini, kamu itu keras kepala. Kamu membawa kerajaan Allah ke dalam rumahmu dan kamu buang. Kamu menggantikan kerajaan dirimu sendiri dengan alasan Musa mengizinkan seorang menceraikan istrinya karena ketidaksukaan. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Matius 19 ayat 8 mengatakan kepada kita, Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi, kata Yesus, sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula Allah membangun keluarga dari seorang wanita dan seorang pria. Jadi hanya satu pria, satu wanita. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menyadari, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Hidup di dalam rencananya Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga Allah. Ketika seseorang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak tergantung hukum manusia, hukum Musa. Kalau Musa berkata, keluarkan surat cerai, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ini bukan hukum kerajaan Allah, ini hukum Musa. Tetapi ada yang lebih tinggi dari hukum Musa, yakni hukum kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, restorasi keluarga yang pertama-tama harus menyadarkan seorang pria, seorang suami, harus hidup seperti Kristus hidup. Karena perkawinan adalah lambang gereja, hubungan antara jemaat dan Tuhan Yesus. Sehingga saudaraku, Yesus sebagai kepala jemaat, demikian suami menjadi kepala istri. Suami harus rela mati disalib seperti Yesus demi istri dan anak-anaknya. Jangankan disaliblah, suami harus kerja keras, berusaha maksimal untuk memelihara, memberi makan, menjagai, melindungi istri dan anak-anak. Karena apa? Suami lambang Kristus yang mengasihi jemaat. Suami harus mengasihi istrinya secara all out. Demikian juga istri juga harus mengasihi dan menghormati suami. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama ini menciptakan surga di rumah. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah kerajaan Allah.
Rumahku adalah sukacita Tuhan, di mana aku dapat menjumpai wajah Kristus, wajah yang penuh kemuliaan di dalam wajah istri, anak-anak, dan keluarga. Saudara jangan menciptakan neraka, karena neraka itu adalah kepedihan. Istri-istri yang mulutnya ember, membawa perkara-perkara yang tidak jelas ke rumah, yang membuat suaminya begitu gelisah dan ceroboh. Engkau tidak sedang memenuhi kasih Kristus di dalam hatimu. Dengar, kenapa Musa mengizinkan pria mengeluarkan surat cerai? Karena pria membangun kerajaannya sendiri. Egonya terlalu besar. Kalau ego suami begitu besar, istri begitu besar, maka percideraan, maka perseteruan, perkelahian terjadi, dan di sana tidak akan pernah ada berkat. Karena berkat itu mengalir untuk keluarga-keluarga yang bersatu. Suami istri yang tidak tunduk kepada hukum undang-undang kerajaan Allah, hukum surga, maka mereka akan menciptakan keluarga yang seperti neraka. Dan harus dipahami itu, saudaraku yang kekasih. Restorasi keluarga pertama, keluarga harus membangun kerajaan Allah, membangun surga, sehingga doa Yesus terjadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan di surga seperti di bumi. Kalau surga seperti di bumi, saya tidak mau masuk surga. Nanti di surga kena COVID. Sudah di sini COVID, di sana COVID. Kemana-mana kita kopat-kapit aja. Sampai mati masih berjumpa COVID. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal yang pertama yang perlu kita sadari, hal pertama yang perlu kita tahu, jangan keras. Oleh sebab itu, yang kedua, kita harus bisa memiliki kemenangan atas keinginan hati. Tentu, keinginan hati di mana kita harus mengerahkan seluruh tenaga yang sangat menyakitkan. Hati yang ego yang pertama yang tidak menciptakan surga itu. Yang kedua, harus dimenangkan. Oleh sebab itu, Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali zina. Porneias. Porneias ini, saudaraku yang kekasih, bukan sekedar pornografi dan perzinahan. Porneias ini memiliki arti percabulan, pelacuran, semacam penyembahan berhala. Jadi secara kiasan, itu penyembahan berhala. Orang-orang yang dikatakan kecuali cerai ini adalah semacam agama, kecenderungan hati yang sudah tidak bisa diubahkan. Komit penyembahan berhala, percabulan, pelacuran, bukan perzinahan. Dan orang-orang pada waktu itu, orang-orang yang sudah punya tabungan dan deposito yang besar dalam percabulan ini. Dan pikiran mereka pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran mereka adalah pikiran-pikiran yang menggantikan kemuliaan itu dengan kenajisan. Indera tubuhnya dari mata, telinga, tangan, memiliki kecenderungan ke arah itu. Sudah komit. Artinya sudah tidak bisa diubahkan lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berdiri dan Yesus berkata dengan jelas, bercerai karena orang ini memiliki komitmen penyembahan dewa-dewa seksualitas, memiliki agama, kecenderungan hati, kepercayaan hanya perkara-perkara duniawi saja. Saudaraku yang kekasih, banyak orang-orang menikah dan berkata, supaya saya bisa bahagia menikah. Salah. Pernikahan itu bukan mencari kebahagiaan. Pernikahan itu memberi kebahagiaan. Saya ulang.
Pernikahan itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Oleh sebab itu, harus ada kemenangan hati, rela menyangkal diri, rela mendengar, rela berkorban, bahkan rela disakiti. Ada beberapa istri kalau ngomong mulutnya keluar silet. Ada suami-suami yang ngomong mulutnya keluar celurit. Saling menyakitkan. Ada suami-suami yang mengubah istrinya menjadi tulang punggung. Seharusnya istri itu tulang rusuk, bro. Bukan tulang punggung. Kalau begitu istri nggak boleh kerja dong. Oh, istri bekerja boleh. Istri membantu suami boleh. Tetapi istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kita perlu tahu bahwa jatuh cinta itu pakai perasaan, tetapi perkawinan itu pakai penghasilan. Atau orang ngomong, pacaran itu pakai perasaan, tapi menikah itu pakai penghasilan. Suami-suami harus rela kerja keras untuk memelihara istri dan anak-anaknya, bukan? Sehingga harus dipahami bahwa yang kedua ini, merestorasi keluarga itu harus berani mengalahkan hati yang keras. Bagaimana kita mengalahkan hati yang keras? Tentu dengan penyangkalan diri, tentu dengan kesabaran. Tuhan tidak mau suami-suami menjadi hakim terhadap istrinya. Tuhan mau suami-suami menjadi Tuhan atas istrinya. Karena Tuhan itu mengasihi istri-istri, Tuhan yang kelihatan adalah suamimu. Kalau engkau tidak bisa mengasihi suamimu, tidak bisa menghormati suamimu, engkau tidak bisa melayani suamimu dengan baik, sampai mati pun engkau tidak akan bakal bisa melayani, mengasihi, menghormati Tuhan. Lawang yang kelihatan saja saudara tidak bisa, bagaimana yang tidak kelihatan? Suami-suami, engkau mengasihi istrimu. Istrimu adalah Tuhan yang kelihatan. Kalau engkau tidak tahu mengasihi istrimu, tidak tahu menghormati istrimu, sampai mati pun engkau tidak bisa menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Lawang yang kelihatan saja tidak bisa dikasihi dan dihormati, apalagi yang tidak kelihatan. Jangan seperti orang Yahudi, suami merasa lebih punya nilai. Ada beberapa suku di Indonesia ini yang menganggap suami lebih dari segala-galanya. Weh, saya beritahu, dengar, engkau diciptakan Tuhan menjadi wakilnya Tuhan. Tuhan tidak ingin memilih orang-orang yang merasa diri sombong, hebat. Mentang-mentang laki, mentang-mentang suami, mentang-mentang kerja. Egonya tidak pernah mau dikalahkan. Istri menjadi sparring partner, sehingga di rumah ada piring terbang. Ini model perkawinan apa? Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dan dengar. Bahwa Allah menghendaki masing-masing keluarga tunduk atas perintah kebenaran firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Yesus mengasihi jemaatnya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk bukan tanduk. Kalau istri-istri bukan tunduk tapi tanduk, maka istri-istri jadi banteng. Mari, restorasi yang kedua adalah menundukkan hati dari keras, menundukkan hati dari kekerasan, mulai lemah lembut, mulai melihat sebuah kebenaran. Jangan kekerasan hati, yakni komit terhadap ego, hawa nafsu, yang bercerai itu, yang berzina itu, yang pornografi itu, atau dikatakan yang porneias itu, pelacuran, percabulan, yang seperti penyembahan berhala itu terjadi dalam hidup kita. Kekudusan itu adalah
mentaati Tuhan sepenuhnya dengan kelemah lembutan, dengan penyangkalan diri dan pengorbanan. Itu namanya kekudusan. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami, bahwa Yesus ingin merestorasi keluarga, bagaimana dia menghormati wanita. Alkitab tadi mengatakan kepada kita dengan begitu jelas. Ayatnya mengatakan demikian, saya baca untuk saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, seorang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Pornias ini, harusnya ini bukan zina, ini percabulan lebih tepatnya. Artinya, orang yang punya agama, orang yang punya kecenderungan hati, orang yang punya komitmen terhadap hawa nafsu, itu tidak layak. Maka ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu berbuat zina. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang seringkali komitmennya, kecenderungan hati, agamanya itu percabulan, maka dia dipandang oleh Tuhan menjadi bersalah oleh karena berzina. Karena orang yang melakukan hal-hal yang dosa itu dan membuang istrinya, menjadikan istrinya itu seorang yang punya status janda. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa menceraikan istrinya, dia menjadikan istrinya berzina, dan barang siapa menikah dengan perempuan itu berzina. Saudaraku yang kekasih, ayat ini tidak boleh dipakai dan dibawa di model sekarang. Kata barang siapa menikah dengan wanita itu berzina. Saudara tahu kata Yunaninya apa? Kata Yunaninya adalah moicheutenai. Moicheutenai. Artinya seorang pria dengan seorang wanita yang sudah menikah. Tetapi juga seorang pria yang sudah menikah melakukan silaturahmi dengan wanita yang dicerai itu. Berasal dari kata moicho. Moicho itu perzinahan. Ingat, sesuatu yang kotor dan najis yang dilakukan di luar status pernikahan adalah percabulan. Pornias tadi bukan. Tapi kata ini tidak pornias. Kata ini moicho. Moicho artinya perzinahan yang dilakukan di keluarga. Jelas saja Yesus mengatakan bahwa siapa yang kawin dengan perempuan ini berzina. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan dengan wanita yang ditinggal suaminya ini masih punya status sebagai suami dari seorang istri. Jelas saudaraku yang kekasih. Dan kata ini ditulis dalam bentuk first aorist infinitive passive aorist. Kalau kata aorist dalam bahasa Yunani, itu kata kerja yang mengungkapkan tindakan masa lalu tanpa menunjukkan penyelesaian. Jadi dia melakukannya dari dulu berturut-turut. Pria-pria yang melakukan ini adalah pria-pria yang tidak pernah bertobat. Mereka mengambil wanita ini dan ingin membangun keluarga. Masuklah hukum Yunani, kebudayaan Yunani. Artinya wanita-wanita ini menjadi orang-orang yang hidup dalam pernikahan tanpa hukum-hukum yang ada, tanpa surat-surat yang ada. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali pria-pria Yahudi yang mengeluarkan surat cerai itu menjadikan wanita yang diceraikan itu menjadi janda. Dan janda-janda itu seringkali menjadi sengketa bagi keluarga-keluarga yang hidup dalam pernikahan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang Yunani yang hidup bebas tanpa surat pernikahan mendapat angin segar dari wanita-wanita yang dicerai oleh orang-orang Yahudi. Dan ya orang-orang Yahudi, wanita-wanita Yahudi biasanya tidak memiliki pekerjaan. Kalau dia tidak hidup dalam pelacuran, dia akan terima saja siapa yang akan mengambil dia. Maka jadilah barang siapa menikah dengan dia, kawin dengan dia, dia kawin sebagai orang yang berzina.
Jelas saja, orang Yunani hidup tanpa batasan-batasan surat-surat dalam keluarga. Maka Paulus dengan jelas mengatakan 1 Timotius 5 ayat 14, karena itu aku mau supaya janda-janda muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Berarti ayat ini bertentangan dengan ayat yang dikatakan Yesus. Berarti Paulus melawan Yesus dong. Barang siapa menikah dengan wanita ini dia berbuat zina, hendaklah janda-janda muda kawin lagi. Paulus tidak mengatakan janda ini adalah cerai hidup atau cerai mati. Jangan ditambah-tambahin. Paulus hanya berkata, hendaklah janda muda kawin lagi. Jangan sok menambahi ayat. Jangan menambah-nambahkan kebenaran. Harus diakui bahwa Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Orang berkata bahwa selama suaminya, mantan suaminya itu hidup, dia tidak boleh bercerai. Statusnya sudah tidak lagi terikat perkawinan. Dia bukan lagi suami. Jangan menambahkan sesuatu yang sudah tertulis. Istri yang terikat selama suami hidup. Tidak dikatakan istri terikat selama mantan suaminya hidup. Marilah kita belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Hendaklah janda muda kawin lagi agar janda itu tidak dibuli, tidak dipersekusi, tidak menjadi objek silaturahmi bagi pria-pria yang sontoloyo itu. Bahkan Paulus dengan tegas tolak janda muda yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan diakonia. Nanti janda muda malah diakonnya yang gagal fokus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, Yesus ingin merestorasi. Merestorasi ini artinya jangan kita seperti orang-orang di mana hidup tanpa ikatan, bebas memperlakukan wanita yang ada. Wanita harus dihormati, dan wanita juga harus berani diatur. Orang Jawa bilang wanita itu wani ditoto, wani diatur. Dan wanita itu kadang-kala menjadi jimat di dalam keluarga. Ada orang begitu miskin, sesudah menikah dia naik menjadi kaya dan berhasil. Sebelum dia punya istri, hidupnya lontang-lantung, melarat kemasukan roh gembelisme. Tetapi sudah menikah, dia diberkati, istrinya membawa keberuntungan, membawa hoki. Oleh sebab itu 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, demikianlah juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami-suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak bijaksana, suami-suami yang memperlakukan istrinya kasar dan merendahkan, supaya doamu, ingat ya, jangan terhalang. Ada begitu banyak suami-suami yang sial dalam pekerjaannya. Tidak berhasil. Karena apa? Tidak tahu menghormati istri. Restorasi yang ketiga adalah menghormati wanita. Menghormati ibu. Menghormati seorang yang lebih lemah, kata Petrus. Tapi wanita-wanita sekarang tidak lemah. Karena ada Wonder Woman. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan sesuatu kepada saudara, dan kebenaran ini sangat penting. Wanita menjadi tiang penopang doa buat suami. Sehingga wanita itu memberkati suami, anak-anak, dan keluarga besar. Dan biarlah restorasi keluarga terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau dalam membangun keluarga kami salah, kami gagal. Tetapi biarlah kami mau keluarga kami dibangunkan, direstorasi dengan
menghadirkan surga di tengah-tengah keluarga. Kami harus memenangkan keinginan hati kami yang seringkali angkuh, merasa diri kami kuat, kekerasan hati. Biarkan kami tetap menjadi orang yang memiliki hati yang lemah lembut, kesabaran, memiliki hati seperti hatinya Yesus, sehingga kami menghormati kaum yang lebih lemah, sehingga doa kami tidak terhalang. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Turunlah atas saudara berkat anugerah yang berasal dari Bapa di surga pencipta langit dan bumi. Dalam kesetiaan yang kekal dan tidak pernah berkesudahan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan persekutuan penghiburan, kekuatan, pemulihan, dan pengurapan dari Roh Kudus turun atasmu sekarang, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati.